Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa ba'd. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita, di mana kadang karunia dan nikmat yang diberikan ini tidak kita duga-duga sama sekali. Dan ada pula nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak mampu kita cerna dan kita pahami dengan logika. Dan bagi Allah itu semua adalah masuk di dalam hal-hal yang mungkin. Kadang kita ditimpa oleh suatu penyakit misalnya. Nah, sakit ini sudah berusaha kita obati kemana-mana tapi tidak sembuh. Namun tidak sedikit ada di antara para hamba Allah yang diberikan kesembuhan secara tiba-tiba. Beberapa kisah yang disampaikan kepada kita tentang seorang yang sakit ginjalnya dari orang-orang kaya, ingin membeli salah satu daripada ginjal di satu wilayah dari negeri yang termasuk di dalam negara yang berkembang, tapi orang-orangnya ini miskin. Ketika sampai di sana, dia tidak jadi membelinya. Bahkan uang yang disediakan untuk membeli salah satu ginjal tersebut disedekahkan kepada saudaranya yang miskin, yang rupanya sama-sama sebagai seorang muslim. Ketika dia kembali ke negerinya di kerajaan Arab Saudi, maka dia mendapati bahwa ginjalnya yang sebenarnya harus diganti, harus dicangkok, itu sudah sembuh secara total. Nah, sehingga ini masuk di dalam kriteria kelebihan, keutamaan dan keistimewaan daripada bersedekah. Jamaah rahimakumullah, ini termasuk nikmat yang tidak bisa dilogikakan dengan akal keduniawian. Dan ada nikmat-nikmat lainnya yang cukup banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dibutuhkan adalah rasa syukur yang mendalam dari kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, pada para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Seperti misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, demikian juga beliau adalah manusia biasa. Dan itu sesuatu yang harus kita i'tikadkan. Bahkan dalam salah satu dua kalimat syahadat, kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku menjadi saksi
atau mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasul pilihannya. Jadi hambanya sekaligus utusannya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah, manusia biasa, tapi dipilih oleh Allah untuk menjadi nabinya. Lalu disampaikan kepadanya akan wahyu dan lalu diutus sebagai utusan Allah untuk mengajak manusia kepada ketauhidan dan kebenaran. Ini juga nikmat yang tidak bisa dianalisa dengan akal sehat kita. Sehingga ketika orang-orang ahlul kitab, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, memberikan protes sampai kepada orang-orang kafir Mekah, dari orang-orang yang punya nasab dan keturunan mulia, dan mereka memiliki pundi-pundi kekayaan, mereka bertanya, mengapa harus Muhammad yang dipilih sebagai utusannya? Kenapa tidak dipilih yang lain? Maka Allah menjawab, ahum yaqsimuna rahmat rabbi. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah atau memang Allah yang membaginya? Jadi Allah pilih. Nah, dalam semua keadaan seperti itu, jamaah rahimakumullah, negeri kita negeri yang kaya, sumber kekayaan alamnya, SDA-nya itu luar biasa. Orang-orangnya santun. Bangsa ini dipilih bangsa yang semua bangsa-bangsa di dunia senang berinteraksi dengan bangsa kita. Lalu bangsa kita ini berada dalam kombinasi bangsa-bangsa yang banyak, etnik dan suku, yang kesemuanya walhamdulillah memang ras kita itu ras orang-orang yang santun, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini juga nikmat Allah kepada kita. Sementara ada bangsa lain di dunia, negerinya miskin, orang-orangnya kasar, keras. Seperti contoh, kita tidak tunjuk sekarang ini, nanti tersinggung. Seperti contoh yang kita sampaikan kemarin itu, Pak Darmawan, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini bangsa dengan kondisi alam mereka yang kerontang, kondisi alam mereka yang dipenuhi dengan es, kondisi geografis mereka yang tidak memiliki kekayaan dan sumber daya alam. Maka mereka hendak melakukan ekspansi, menjajah negeri-negeri yang lain, negeri yang berada di bagian selatan atau arah ke timur jauh, supaya mereka bisa menguasai kekayaan-kekayaan itu. Seandainya mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas, berkolaborasi dengan bangsa itu, membentuk hubungan bilateral, lalu kemudian sama-sama memberikan penghargaan atas dasar kemanusiaan dan sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa-bangsa berpuak-puak. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir, dalam surat Al-Hujurat. Ini bangsa-bangsa dan suku-suku adalah merupakan sunnatullah untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin mereka kalau paham ini
mereka akan menempuh cara-cara yang lebih arif dan bijak. Sehingga semua akan merasakan hidup, semua akan merasakan eksistensi dan jati diri mereka dengan saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Sidang jamaah rahimakumullah, nikmat lain terkait dengan kisah Al-Quran yang kita sendiri tidak mampu kita cerna, tetapi sebenarnya bila kita memiliki keimanan, kita akan dengan mudah menerima dan menganggap serta meyakini bahwa kisah ini adalah benar adanya, dan sesiapa saja akan Allah berikan kemampuan untuk itu. Kisah apa ini? Kisah para raja yang sebahagiannya sudah kita sampaikan. Zulkarnain menguasai barat dan timur dan mampu membendung kekuatan jahat yang akan merongrong eksistensi daripada suatu bangsa atau bahkan bumi secara keseluruhan. Kalau kita lihat janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Di dalam surat Al-Anbiya, waqtarabal wa'dul haqq, sudah dekat janji yang pasti, janji yang benar, yaitu kiamat. Kalau sudah pecah dinding, di mana dinding itu telah dibuat oleh Zulkarnain, maka keluarlah Ya'jud dan Ma'jud wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan turun bagaikan turun air hujan dari langit. Ya, semua bumi akan diinjak oleh Ya'jud dan Ma'jud, dan malapetakanya akan mempengaruhi eksistensi kehidupan di alam ini. Tidak hanya manusia saja yang mereka bunuh, tapi apapun yang mereka jumpai akan mereka hancurkan kecuali bangsa mereka sendiri. Ini sidang jamaah rahimakumullah, nikmat Allah berikan kepada Zulkarnain dengan bantuan orang-orang yang hidup di negeri tersebut. Dalam sebuah perjalanan Zulkarnain, dibuatlah tembok yang besar, yang jangankan mereka dengan santai bisa naik ke atas, dengan usaha yang maksimal pun mereka hendak membocorkannya tidak akan mampu. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu membocorkan dinding besar yang membentang antara satu puncak gunung sampai dengan puncak gunung yang lainnya. Tidak ada. Mungkin kita tidak sulit mempercayainya karena mencarinya pun di mana? Menerka-nerka. Tidak perlu kita terka. Karena kalau kita punya iman, punya keyakinan, dan menyadari bahwa kelemahan dan kemampuan diri, dua sisi yang berbeda ini terkadang berada di luar pemahaman logika kita yang sehat. Tapi kalau kita punya keimanan, itu akan sampai ke pemahaman yang demikian. Jadi usaha apapun tidak bisa. Sehingga Zulkarnain, beliau tidak menyatakan bahwa ini adalah usaha beliau. Beliau hanya mengatakan setelah selesai dibangun, hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah kasih sayang daripada Tuhanku. Maksudnya ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi karena Allah hendak memproteksi bumi, maka bangsa itu tidak bisa menyeberang. Mereka tidak bisa membongkar itu. Bahkan naik pun ke permukaan tidak butuh kekuatan, itu dia tidak bisa.
Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Bila telah sampai masanya nanti, dinding ini akan roboh, akan pecah, akan mampu dihancurkan, hancur dengan sendirinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ulah Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka tak mampu. Bahkan bangsa manapun tak mampu. Ini tergantung kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan kapan itu akan terjadi. Nah, ini juga nikmat. Yang nikmat itu tidak bisa dicoba logikakan, dan banyak lainnya. Dari pertama contoh tadi kita sudah menyebutkan perlahan-lahan. Yang kita butuhkan adalah syukur dari kita agar Allah menambah nikmat itu. Lainnya misalnya nikmat yang diberikan kepada Raja Sulaiman atau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan ini nikmat yang cukup banyak. Nikmat intelektual dari semenjak beliau masa kanak-kanak dan remaja sudah diberikan. Lalu karena ketundukannya kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in. Dan Sulaiman mewarisi daripada Daud. Apa yang diwarisi? Dua sisi. Pertama, diwarisi tentang kekuasaan. Kekuasaan secara lahiriah. Sebagai raja, Daud telah membangun kerajaannya dari semenjak kecil, dari bagian prajurit-prajurit yang berada di dalam barisan suatu pertempuran, bertempur dengan Goliat, penguasa yang lalim, badannya besar. Rakyat untuk melawan ketertindasan tak mampu. Berdoa Nabiullah. Lalu kemudian Allah janjikan diberikan kekuasaan kepada bangsa Bani Israel ini. Setelah diberikan, dipilihnya Raja Talut Malika, Raja Talut. Tapi mereka tidak setuju karena dari rakyat jelata, dari pasukan kecil. Dulunya dia sebagai prajurit biasa, mungkin tamtamalah begitu. Lalu naik pangkatnya perlahan-lahan karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kemampuan kepadanya, kemampuan intelektualitas, kemampuan spiritual, kerohanian, dan kemampuan mengatur strategi. Lalu yang lebih luar biasa lagi adalah kemampuan untuk memberikan kedamaian dan keadilan di antara orang-orang yang berada bersamanya. Nah, dari sana Talut memimpin, nanti setelah itu Jalut dikalahkan, Daud menjadi raja lagi, dan kemudian kerajaan Daud diwariskan kepada Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kerajaan diberikan kepada Sulaiman, tapi kekuasaannya lebih luas. Kalau Al-Quran menyebutkan Daud bertasbih pada pagi dan petang, dan tasbihnya diiringi oleh gunung-gunung. Sulaiman tidak hanya itu. Ulimna mantiqat thair. Wahai sekalian manusia, kami diberikan pengetahuan untuk bisa berbicara dengan burung. Maksudnya bisa berbicara dengan binatang. Dari mana lahir berbicara dengan binatang sementara Al-Quran mengatakan burung? Karena nanti ada kisah tentang semut. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun.
hatta idza atau ala wadin namli qalat namla ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Ini ayat Al-Qur'an. Jadi Sulaiman melewati lembah, seekor ratu semut berdiri lantang membusungkan dada, dia mengucap, wahai sekalian koloniku, masuk kalian ke dalam sarang-sarang kalian, ayo berlindung. Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati daerah sekitar perkampungan kita ini. Nanti kalian akan terinjak-injak. Dan mereka tidak mengetahuinya bahwa kita ada di sini. Ini bukan bahasa sandi. Suatu bangsa digelar dengan sebutan semut karena rajinnya bangsa itu bekerja, sebagaimana sebahagian pendapat yang tidak jelas. Bukan. Memang semut, wahum la yash'urun. Kalau mereka rajin bekerja dan mereka adalah bangsa daripada manusia, maka Sulaiman akan tahu. Ini Sulaiman dengan tentaranya tidak tahu mereka lewat. Dan semut di sana berteriak lantang. Suaranya terdengar oleh Sulaiman. Sulaiman alaihissalam tersenyum, tertawa, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa semut dimengerti oleh Sulaiman dan diberikan kemampuan mendengar sesuatu suara yang berada di bawah frekuensi tertentu atau berada di atas frekuensi tertentu, dan itu tidak akan menyakiti pendengaran Sulaiman, malah memberikan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu diikuti dengan rasa syukur sehingga sempurnalah kebahagiaan Sulaiman lahir dan batin. Jadi tadi bahasa burung maksudnya adalah memang burung, dan itu cerita burung nanti ada lagi ke depannya. Nah, jadi di mana bahasa binatang bisa dikuasai. Wa tafaqadat tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Sulaiman melakukan inspeksi terhadap burung-burungnya. Kalau burung itu bahagian daripada pasukan Sulaiman, memang burung. Memang burung binatang, burung yang terbang itu. Juga bukan sandi. Diperiksa burung-burungnya, dilihat. Faqala ma li la aral hudhud. Lalu dia berkata, kenapa aku tidak melihat ada hudhud di sini? Am kana minal ghaibin, atau dia termasuk dari yang tidak hadir pada hari ini yang seharusnya dia mesti hadir. Nah, karena ini burung diberikan tugas untuk mencari berita, memata-matai keadaan. Paling tidak kalau musuh tidak didapati, tugas utama mereka adalah mencari sumber-sumber air, mencari sumber-sumber makanan di mana ada buah-buahan, di negeri mana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jamaah rahimakumullah, burung hudhud tidak hadir. Nah, kita kembali ditantang logikanya. Tidak usah susah, tidak usah gelisah, apalagi ragu. Buang keraguan itu. Pada masa Perang Dunia ke-1 dan ke-2, orang sudah mulai memakai burung merpati untuk berkomunikasi antar pasukan. Diletakkan surat, lalu dikirimkan surat itu. Dan pada surat itu pun sandi tidak salah. Dia tidak akan salah burung itu hinggap ke tempat musuh. Dia tetap akan hinggap ke tempat yang telah
ditunjuk sebagai tempat dia harus mengantar itu. Kita juga melihat di lapangan Belang Padang kita beberapa anak-anak muda kreatif mengajarkan merpati. Saya lihat merpati itu dilepas. Mungkin ada perlombaan. Nah, nanti status halal haramnya lain lagi kita bicarakan. Terbang jauh, menyelip di antara awan. Entah kemana, mungkin sampai ke Glei Genting atau ke perbukitan Barisan di Lampenerut, atau mungkin dia bisa terbang sampai ke wilayah perbukitan Bukit Barisan di atas Krung Raya, jauh. Lalu kemudian ditepuk tangan setelah 2-3 jam atau 4 jam mereka terbang, ditepukkan tangan seperti ini oleh si empunya, maka dia kembali. Jadi gelombang yang ditimbulkan dengan tepukan yang sudah diberikan pengajaran, dia kenali, tuanku memanggil diriku. Maka dia balik dengan segera. Di atas lapangan Belang Padang kita lihat ada melayang merpati yang berwarna kehitam-hitaman dan kebiru-biruan misalnya, ya dari bawah kita lihat hitam. Ketika ditipuk kali kedua, pup, dengan 2 kali tepukan, dia meluncur seakan-akan dia tidak mau terbang. Dia lipat sayapnya begini, lalu meluncur deras. Langsung dia turun di genggaman sang pemilik atau tuannya. Lihat, dia hanya diberikan 1 butir makanan setelah terbang 4 jam. Kasih makanan. Senangnya luar biasa, rasa syukurnya begitu mendalam. Dan sang tuan pun tidak akan menyia-nyiakan dia. Dirawat, tidak akan dieksploitasi, apalagi dijadikan budak dan perahan. Jadi sama-sama akan mendapatkan keuntungan. Realitas ini dijaga oleh orang-orang arif dan bijak. Sidang jamaah rahimakumullah. Hudhud kalau tidak hadir, karena hari ini dia sudah absensia. Kalau tentara masuk disertir, tak hadir, tak ada berita. Prosesnya besar, tahap demi tahap masuk pengadilan, sampai kepada naik banding, dipecat. Ini Sulaiman juga demikian. Lau adzibannahu adzaban syadida, aw la adzbahanna, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, bisultanin bayyin, bisultanin bayyin. Aku akan beri dia hukuman yang keras, atau aku akan berikan opsi yang kedua, kata Sulaiman, sembelih. Kenapa ada kata sembelih? Dalam bahasa Arab, kalau eksekusi mati itu disebut sa'adribu fawqal a'nab atau fawqal a'nab. Itu eksekusi potong leher, pancung. Kalau itu manusia, kalau itu perang. Jadi 2 makna. Dia dieksekusi mati dengan dipukul bagian belakangnya dengan pedang lalu dipotong oleh Algojo dengan perintah pengadilan. Atau makna fadribu fawqal a'naq itu adalah perang, hancurkan musuh. Hanya 2. Jadi kembali maksudnya la'adzbahannahu, akan aku sembelih. Selain daripada opsi diberi hukuman tadi, itu menandakan bahwa ini memang burung. Jadi bukan sandi
untuk mengatakan ini pasukan kijang, ini pasukan harimau, ini pasukan hantu belau misalnya, bukan. Memang burung. Lalu pada kisah Nabiullah Ismail alaihissalam ada sembelih. Ini ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kenapa dipakai aku menyembelih engkau? Padahal ini manusia. Kan bisa saja, ini mimpi. Mimpi dia memakai bahasa sandi. Yang dilihat, aku menyembelih engkau. Sebenarnya kata sembelih tidak pantas untuk manusia, tapi dipakai karena ini mimpi. Kod. Dan wujudnya dalam realita yang disembelih adalah kibas. Nah, jadi bahasa mimpi, lalu ibrahnya nanti akan dapat. Sebagaimana mimpinya raja. Ara sab'a bakaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Aku melihat 7 sapi gemuk yang betina dimakan oleh 7 ekor sapi kurus yang betina, ditelan. Nah, ini bahasa mimpi. Karena tidak mungkin terjadi menyelan yang kurus menelan yang gemuk. Biasanya yang gemuk yang telan yang kurus. Kemudian sab'a sumbulat, ada 7 sumbulat. Ada bahasa Indonesia yang pas, saya lupa. Gandum yang masih menghijau, itu dedaunannya, ya. Wa ukhra yabisat, ada 7 dedaunan daripada gandum yang telah mengering. Ini lung padi maksudnya bahasa Aceh. Ini dah lupa bahasa. Nah, ini menandakan bahwa tahun-tahun yang berat. Ada tahun yang baik, tahun yang berat, masing-masing 7. Lalu diberikan takbir daripada mimpi tersebut. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah, ini kalau tidak selesai, sebentar lagi kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Famakatha ghaira ba'id. Faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'i yaqin. Famakatha ghaira ba'id, bisa 2. Hudhud yang nemplok di tempat yang tidak jauh dari tempat di mana Sulaiman menginspeksi pasukannya. Itu bisa bermakna demikian. Bisa juga famakatha ghaira ba'id, Sulaiman tidak lama berada di tempat itu sedang memeriksa tadi, lalu bicara, ini hud-hud kok tidak nampak, saya akan lakukan ini. 3 opsi. Hukuman yang berat, atau sembelih, atau dia datang kepadaku membawa alasan yang tepat. Nah, ini kearifan nampak lagi. Tidak sembrono. Seemosional apapun, kita harus mampu menguasai diri. Karena dalam Islam tidak bisa. Ya. La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban, dalam hadis. Tidak boleh seorang hakim memberikan keputusan dalam situasi dia sedang emosional. Nanti ada kias hukum lain keluar. La yaqdil qadi wa huwa ja'i. Tidak boleh seorang hakim memberi keputusan sementara dia dalam keadaan lapar. Lapar ini memantik emosi. Ngomong sedikit orang lain karena kita sedang lapar. Kajak alam bakulu juga deh. Keluar kata-kata itu. Ini tidak pantas seorang hakim seperti itu.
Nah, itulah kearifan-kearifan seperti itu. Nah, Sulaiman famakatha ghaira ba'id. Sulaiman baru sebentar berdiri sedang berpikir tentang ketidakhadiran daripada Hudhud. Faqala, maka datanglah. Maka berkata Hudhud, langsung sudah hadir. Jadi bisa Hudhud berhenti di situ ngomong, tidak jauh dari Sulaiman, bisa juga tidak berselang lama maksudnya. Famakatha ghaira ba'id. Tidak berselang lama dari waktu di mana Sulaiman berada di situ, maka Hudhud langsung berkata, Ahadtu bima lam tuhit bih. Aku mendapati pengetahuan atau informasi yang kamu tidak dapati. Lihat kemampuan Sulaiman yang diberikan kerajaan yang luas, ada sesuatu yang miss. Ada sesuatu yang miss dari Sulaiman. Untuk apa? Untuk mengajarkan para raja agar tidak sombong. Tidak ada orang yang bisa mengetahui segala hal. Kita sudah sampaikan ini. Pengetahuan itu begitu luas, kedisiplinnya begitu bercabang. Satu ilmu untuk kita habiskan umur kita agar kita kuasai, kita tak mampu. Itu satu ilmu. Apalagi keseluruhan ilmu, kita tak mampu. Nah, oleh karena itu kita butuh kepada orang lain. Kita butuh kepada sosok-sosok lain. Sehingga kita hubungkan lagi dengan kisah Zulkarnain. Ya, makkanna lahu fil ardi inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada dia jalan, sabab, kausalitas. Apa itu? Ada ulama, ada para ahli tafsir mengatakan dia diberikan orang-orang yang membantunya dengan kedisiplinan ilmu berbeda-beda, yang ahli strategi, yang ahli mencari dan menggali potensi alam, yang bisa mengajarkan generasinya ke depan akan kearifan dan pengetahuan. Ini dibantu, sehingga kalau dia mau berangkat perang, ini yang diambil. Coba kasih, dan tidak tinggalkan yang ahli ilmu. Maka di dalam kisah hadis disebutkan orang-orang yang ikut bersama Zulkarnain itu, salah satunya adalah Khidir atau Nabi Khidir, kata orang Aceh. Ini kemampuan luar biasa. Sampai kepada kisah nanti Israeliat tentang mencari air keabadian. Mata air di mana kalau siapa yang mandi dan minum dari air itu, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya kecuali pada saat kiamat datang atau saat Allah memberikan kepadanya ajal, karena sehat terus. Ini Israeliat. Kita tidak masuk ke bagian itu. Sulaiman juga demikian. Raja, kemampuannya luar biasa, kerajaannya luas. Tapi kerajaan yang luas itu, dia tetap butuh kepada orang-orang arif. Semua potensi yang ada di dalam masyarakat dan rakyatnya diambil. Nah, kita bisa lihat ketika Sulaiman hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Kan cerita Hudhud nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Siapa yang memberikan usulan dan menawarkan diri dalam pemilihan pejabat yang akan memindahkan proyek besar ini? Ada Ifrit, golongan jin. Saya, kata Ifrit, qala Ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin. Sehingga jangan bahasanya Ifrit ini kata sandi lagi, enggak. Memang jin. Sehingga Allah jelaskan persoalannya dengan detail. Saya akan datangkan singgasana itu
sebelum kita bubar, sebelum kau bangun dari tempat dudukmu, maksudnya sebelum bubar rapat ini. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada kekuatan yang dimiliki oleh seorang spiritualis dari bangsa manusia, dan beliau adalah tangan kanannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nama terserah, mau namanya Balia, ya, mau namanya itu, kadang ada yang mengatakan Khidir, kembali karena beliau hidup lama, ya. Kalau misalnya Zulkarnain ada yang mengatakan hidup pada masa Nabi Ibrahim, ya, maka kita lihat rentan waktunya yang cukup panjang hingga sampai ke masa Nabi Sulaiman. Kalau itu Khidir, tapi kita tidak masuk ke situ. Kita yang fair-fair saja Al-Quran mengatakan bahwa aku, kata orang itu, dia punya ilmu pengetahuan yang dia gali dari Alkitab. Ini bisa digali ilmunya. Aku akan datangkan singgasana itu sebelum engkau berkedip. Ketika Sulaiman berkedip dan membuka matanya, falamma ra'athu mustaqarran falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Langsung ada singgasana itu. Jadi potensi yang ada itu semua diberikan hak, diberikan kesempatan. Maka raja yang bijak adalah seperti itu. Seandainya potensi itu diberikan, maka akan muncul kebajikan. Contoh saja, bukan untuk merongrong, bukan tujuan untuk menyakiti, tapi untuk kita ingatkan. Fadzakir fa inna dzikratal mu'minin. Di antara ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu pertanian, harus ada. Nah, kalau ini betul-betul fardu kifayahnya dijalankan, kita tak perlu impor beras, karena negeri kita ini tanahnya subur menerima pertanian. Itu salah satunya, dan lain-lain sebagainya. Jadi mari jamaah rahimakumullah, kita gali kisah-kisah Al-Quran. InsyaAllah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daya serap yang baik, lalu menatap dan memandang alam dengan kearifan itu sendiri, yang pada akhirnya membuat kita sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.